Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran PPKN. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari wabah COVID-19 ini, dan tetap semangat dalam belajar walaupun masih dengan moda daring. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas kaitan dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pertama, kita akan mempelajari atau belajar bersama-sama tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi bersifat universal, sedangkan hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan. Tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Demikian juga dengan kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Contoh mudahnya, misalkan ada dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kaitan tentang hak dan kewajiban dalam upaya bela negara, itu hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan juga merupakan kewajiban dari warga negara Indonesia, bukan warga negara lain. Jadi, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dikategorikan: yang pertama, nilai dasar sebagai nilai ideal dalam setiap sila Pancasila, nilai instrumental atau penjabaran nilai-nilai dasar yang ada dalam setiap sila Pancasila, dan yang ketiga, nilai praksis atau nilai realisasi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental bisa diperhatikan bersama. Yang pertama, ada hak atas kewarganegaraan yang dilindungi dan diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Kemudian, hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan yang diatur dan dilindungi dalam pasal 27 ayat 1. Kemudian, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan itu diatur dan dilindungi dalam pasal 27 ayat 2. Hak dan kewajiban bela negara ada diatur dalam pasal 27 ayat 3. Hak berkemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam pasal 28. Kemudian, hak kemerdekaan memeluk agama itu ada dalam pasal 29 ayat 2. Hak dan kewajiban dalam pertahanan dan keamanan negara itu diatur dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Hak mendapatkan pendidikan ada dalam pasal 31 ayat 1, dan kewajiban melaksanakan pendidikan dasar ada dalam pasal 31 ayat 2-nya. Kemudian, hak di bidang kebudayaan nasional itu diatur dalam pasal 32 ayat 1 dan 2. Kemudian, hak di bidang perekonomian ada di pasal 33, ada terdapat 5 ayat di dalam pasal itu. Kemudian, hak dalam bidang kesejahteraan sosial itu ada dalam pasal 34 dan diatur di 4 ayat dalam pasal tersebut. Di sini sudah akan dicontohkan kaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis. Dalam sila pertama, contohnya misalkan sikap saling menghormati dalam kebebasan beribadah. Kemudian di sila kedua, contohnya saling mencintai sesama manusia. Kemudian di sila ketiga, contohnya cinta tanah air dan bangsa. Dan sila keempat, contohnya tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Dan contoh nilai praksis pada sila kelima, contohnya adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Untuk diketahui, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara masih ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu diakibatkan, yang pertama, masih ada egois atau bahkan tidak toleran. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, ada penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, yang keempat, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang kelima, penyalahgunaan teknologi. Nah, kondisi saat ini kita gambarkan ada beberapa hal yang memang masih ada di negara kita, sehingga dapat memunculkan kasus pelanggaran hak warga negara. Contohnya misalkan adanya penegakan hukum yang belum optimal, kemudian tingkat kemiskinan dan angka pengangguran yang cukup tinggi. Yang ketiga, merebaknya kasus pelanggaran HAM. Kemudian masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Kemudian angka putus sekolah yang cukup tinggi dan pelanggaran hak cipta. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu harus dilaksanakan secara bersama-sama, karena terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak akan dapat dicegah tanpa partisipasi dari warga negara yang nantinya bersinergi dengan pemerintah dalam penegakan, pemajuan, dan penghormatan hak asasi hak warga negara. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.